Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulum fi daraini amin. Fi uluhiyatihi, dalam sifat ketuhanannya Allah atau ilahun. Lazima maka tetap apa alla yujada, hendak tidak ditemukan apa syai'un sesuatu minal hawadisi, dari beberapa makhluk. Wattala bermula kepastian maklumul butlani, itu diketahui batal atau tertolak, bid-darurati dengan pasti. Dari penjelasan-penjelasan itu bisa diambil kesimpulan, watala kesimpulan ya, kesimpulan tentang tertolaknya yang sudah diketahui. Wabayana, dan jelas apa luzumu zalika, tetapnya demikian itu. Annahu, sesungguhnya kelakuan qad taqarrara, sesungguh telah tetap apa zalik bil burhani, dengan dalil al-qati'i yang pasti. Ini failnya jangan zalik ya, apa wujub gitu. Apa wujubu umumi kudratihi, annahu, sesungguhnya kelakuan qad taqarrara, sungguh telah tetap bil burhani, dengan dalil al-qati'i yang pasti, apa wujubu umumi kudratihi, wajib umumnya atau umumnya kekuasaannya Allah, atau menyeluruh lebihnya, menyeluruh sifatnya Allah, wa iradatihi, dan kekuasaannya Allah. Li jami'il mumkinati, kepada seluruh perkara yang mungkin. Falau kana, maka apabila ada, summa maujudun, kemudian wujud, lahu bagi Allah, minal kudrati, dari sifat mampu atau kuasa, ala ijadi mumkinin, atas mewujudkan perkara yang mungkin, ma misluma, yang menyerupai perkara, ma misluma, yang menyerupai perkara, limaulana, kepada Tuhan kita, jalla wa azza. Ini boleh jadiin itu juga boleh, apa, isi mausul ya. Ma masalah, yang menyerupai apa mungkin, ma akan perkara, limaulana, kepada Tuhan kita, jalla wa azza. Lazima, maka tetap, ingda ta'aluki tainika kudrataini, kepada berhubungannya demikian itu dua kudrat. Taini itu zaka, zalika, taini, tani gitu. Itu isim isyarah. Bi ijadi zalikal mumkini, dengan mewujudkan perkara yang mungkin, alla yujada, hendak tidak ditemukan, apa zalik bihima, dengan kudrata ini, ma'an bersamaan, halnya bersamaan. Li istihalati asari wahidin, karena mustahilnya bekas salah satu, baina ma'sura ini, dari dua perkara yang membekasi. Lima, karena keterangan yalzamu, yang tetap, alaihi atas ma, min ruju'il asari, dari kembalinya asar atau bekas, al-wahidi, yang satu. Asaro ini yang bangsa bekas keduanya. Atau rupanya aja, rupanya, jadi badalnya rujuk. Bisa badal, bisa ataf bayan. Minar ruju'i asaro ini, badal ba'd mingkul. Wazalika, bermula demikian itu, la yakilu, tidak berhubungan, fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan, la buddha pasti, min ajzi ahadil ma'sura ini, dari
lemahnya salah satu dua bekas. Wadzalika bermula demikian itu mustalzamun itu tetap li ajzil akhori kepada lemahnya salah satu al-mumasili yang menyerupai lahu bagi Allah fil kudrati dalam kekuasaan alal ijadi atas mewujudkan wa idza lazima dan ketika tetap apa ajzuhuma lemahnya kudrata ini ma'an halnya bersamaan fi hadzal mumkini dalam perkara yang mungkin ini lazima maka tetap apa ajzuhuma lemahnya kudratain kadzalika seperti halnya demikian itu fi sairil mumkinati dalam seluruh perkara yang mungkin li'adamil farqi karena tidak adanya perbedaan bainaha di antaranya mumkinat salam. Wadzalika bermula demikian itu mustalzamun itu menetapkan li istihalati kepada kemustahilan. Li istihalati wujudil hawadisi kepada kemustahilan wujudnya makhluk. Kuliha ya seluruhnya hawadis. Wal musyahadatu dan bermula yang kita ketahui atau yang kita saksikan tak tadi itu menetapkan apa musyahadah butlana zalika akan batalnya atau tertolaknya demikian itu zalika darurati akan tertolaknya demikian itu darurah itu tanpa adanya pemikiran yang kita ketahui itu langsung kita ketahui. Wa idza stabana dan ketika tetap jelas apa wujubu ajzihima wajib lemahnya salah satunya kudratain ma'an halnya bersamaan ma'al ittifaqi beserta kesepakatan ala mumkini wahidin atas mungkinnya salah satu karena maka ada apa mungkin wahid ma'al ikhtilafi beserta berbeda fihi dalam mungkin ala sabilit tidodi atas jalan berlawanan aula itu lebih utama fata'ayyana maka jelas apa wujubu wahdaniyati maulana wajib esaknya Tuhan kita jalla wa'azza fi zatihi baik dalam zatnya Allah wa fi sifatihi dan dalam sifatnya Allah wa fi af'alihi dan dalam perbuatan-perbuatannya Allah wa bihadza ta'rifu dan dengan pengertian ini Allah asaro hendak tidak ada bekas itu mewujud likudratina bagi kekuasaan Tuhan kita fi syai'in dalam sesuatu min af'alina dari perbuatan-perbuatan kita al ikhtiyariyati yang bangsa pemilih kaharokatina seperti halnya bergeraknya kita wasukunatina dan diamnya kita wa qiyamina dan berdirinya kita wa qu'udina dan duduknya kita wa masyina dan berjalannya kita wa sukunatina dan diamnya kita wa qiyamina dan berdirinya kita wa qu'udina dan duduknya kita wa masyina dan berjalannya kita wa nahwiha dan sesamanya al-ikhtiyariyah atau kaharokatina wa nahwihima dan sesamanya harokatina wajah ini
Bal jami'u dzalika, bahkan bermula seluruhnya demikian itu makhlukun, itu makhluk. Li maulana, bagi Tuhan kita jalla wa azza, bila wasitotin, dengan tanpa perantara. Udah sampai segitu aja. Ini aja udah banyak. Sifat ketuhanan itu menetapkan bahwa sesuatu yang baru itu adalah semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala ma'lumul butlan, dan jelas tentang diketahui tertolaknya itu semua. Alla yujad syai'un minal hawadis, bahwa wujudnya sesuatu makhluk itu selain adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kepercayaan orang Jepang itu ada yang kayak gini. Tuhan menciptakan manusia, dan ketika manusia itu dikasih karunia oleh Tuhan berupa kemampuan untuk berpikir dan berkembang, sehingga orang-orang sono itu sampai membuat film itu diantaranya, apakah manusia itu bisa menandingi Tuhannya? Makanya sebagian-sebagian film itu sebenarnya tidak layak untuk ditayangkan di Indonesia. Apalagi kalau yang nonton itu anak-anak kecil, itu bisa bahaya. Kenapa? Karena bisa manusia itu mengalahkan Tuhannya. Itu banyak. Manusia menciptakan robot akhirnya menjajah manusia. Kan gak mungkin. Allah menciptakan, umpamanya Tuhan menciptakan manusia, manusia bisa mengalahkan Tuhannya, bisa menolak takdirnya. Tidak mungkin. Wa bayanu luzumi dzalika, dan penjelasan yang demikian itu telah ditetapkan dengan dalil yang pasti yang kita ketahui. Ya yang kita ketahui dengan seluruh kemampuan qudratihi ta'ala wa iradatuhu li jamil mumkinat, bahwa kekuasaannya Allah itu meliputi seluruh pada makhluknya Allah. Tapi kita dikasih yang namanya ikhtiyariyat. Ikhtiyariyat itu kita bisa memilih. Makanya ada istilah kudrat juz'iyah dan iradah juz'iyah yang Allah berikan, bukan kudrah dan iradah usuliyah. Allah menetapkan kudrah, kemampuan, iradat, kehendak, kudrat, kehendak dan kemampuan itu Allah kasih kepada manusia, untuk manusia itu memilih sesuatu yang baik dan buruk. Makanya Allah itu gini, Allah itu menghukum sesuatu, menetapkan sesuatu. Ini secara tauhid ya, bukan secara tasawuf. Soalnya kalau secara tasawuf beda lagi. Allah menyiksa umatnya, menyiksa makhluknya itu karena keadilan Allah, bukan karena kekejaman Allah. Tapi kalau kita berlandasan kepada sifat, kepada ilmu tasawuf, berbeda lagi. Bahwa apa? Allah mau menyiksa mau enggak itu terserah Allah. Tidak ada urusan dia adil apa enggak ada urusan. Bahkan tidak bisa dikatakan tidak adil, itu enggak bisa. Kenapa alasannya? Karena semuanya itu adalah barangnya Allah. Umpamanya kalian, ini taplak meja kelas kalian. Itu kalian mau taruh di kamar di sini, itu hak kalian. Ya kalau milik kelas mah nggak bisa ya, sendal. Sendal itu kalian punya sendal, punya sepatu. Sekolah pakai sepatu, sore pakai sendal. Itu kan hak kalian. Walaupun ada aturan.
Ada aturan sekolah harus pakai sepatu, terus sore pakai sendal. Ternyata saking pelitnya sendalnya sayang, ditaruh di lemari masih mending nyeker. Tuh sendal diingut tuh diternak sekalian. Ada yang kayak gitu dulu tuh. Sendal sendiri disimpan masih mending nyeker, takut sendalnya hilang. Ada yang kayak gitu. Saking pelitnya. Di sini ada Pace. Pace kayak gitu, Pace. Sandalnya swallow. Sandal jepit. Tapi kalian jangan mandang sandal jepit. Sandal jepit itu ada yang harganya 500.000, 1,5 juta. Itu sandal jepit. Sandal jepit 1,5 juta. Sandal jepit apaan? Mending beli bakyak, udah jelas. Harganya 15.000 dapat bakyak. Dijamin kalau kalian pakai bakyak itu jalan terasa lega. Nggak ada orang yang berani jalan di samping kalian. Soalnya apa? Takut keinjak. Jadi mesti jauh-jauhan. Kalau orang pakai bakyak itu pasti jauh-jauhan. Soalnya apa? Takut keinjak. Terus berisik, tak tek. Dijamin nggak digosok. Nggak ada. Yang mau gasap itu nggak ada. Soalnya bakyak. Ya. Sebenarnya orang-orang zaman dulu itu bakyak itu dari bahasa Arab kalau kalian tahu. Bakyak itu dari kata bako. Bako itu artinya tetap. Maksudnya apa? Supaya kita menetapi dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi peci. Peci itu bahasa ininya apa? Songkok, kolong suah mah bahasa Arab. Kalian tahu yang namanya kopiah? Kopiah itu peci, itu bahasa orang zaman dulu. Mungkin di Jawa doang, di sini enggak mungkin. Kopiah itu artinya khof. Itu artinya apa? Menutup. Maksudnya apa? Kepala itu sebagai lambang kemuliaan. Kemuliaan itu harus ditutupi atau seseorang itu harus tawadu. Karena ada istilah gini. Allah itu paling dekat dengan makhluknya ketika dalam posisi sujud. Sujud itu ada kata sujud zohir dan ada istilah sujud batin. Mam, bangun mam. Ilmi. Lias. Sujud itu ada istilahnya sujud zohir dan ada istilahnya sujud yang batin. Kalau sujud yang zohir itu gimana? Kita meletakkan kepala kita menempel kepada tanah dan mengangkat pantat kita lebih tinggi derajat, lebih tinggi tingkatannya daripada kepala kita. Maksudnya gimana? Yang paling menjijikan kita yaitu pantat. Pantat itu keluarnya TA1. TA1 itu ya si kuning berlayar. Itu sesuatu yang paling menjijikan itu harus kita tetapkan di atas dan meletakkan yang paling mulia itu di bawah. Maksudnya apa? Menaruh kemuliaan kita itu di bawah atau menyembunyikan di hadapan Allah. Jangan merasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menonjolkan ibadah kita, kelebihan kita. Ketika apa? Ketika kita lagi ibadah. Nah, yang batin itu gimana? Yang batin? Kalau yang batin itu gimana? Merasa dekat sama Allah sehingga tidak ada amal apapun yang kita banggakan dimanapun kita berada. Karena gini. Tandanya sedekah yang diterima oleh Allah itu gimana? Kita tidak pernah mengungkit.
Ibadah yang tandanya diterima oleh Allah gimana? Yang tidak pernah kita ingat lagi, diingat-ingat, maksudnya diungkit-ungkit terus. Mau sedekah aja ngomong, saya itu bukannya sombong ya, saya itu sedekah kemarin itu 15.000 aja enggak sombong. Tandanya sombong itu mengatakan tidak sombong, bukannya saya sombong ya, mau cerita aja. Bukannya saya sombong ya, kemarin saya sedekah 100.000 aja diomongin mulu. Kata-kata tidak sombong itu sebenarnya karena takut dikatakan sombong, sehingga dia mengatakan tidak sombong supaya orang-orang tidak mengatakan dia sombong. Bukannya saya sombong ya gitu. Itu sering banget. Apalagi zaman-zaman sekarang, pengemis-pengemis zaman sekarang. Ngeselin. Iya, pengemis zaman sekarang dikasih 2.000 malah ngomong ngasih 2.000 doang. Allahu Akbar. Kasih receh lempar di mukanya sekalian. Kasih receh koin. Itu saya pernah kejadian. Padahal bawa anak. Bahkan di Brebes itu ada, tapi saya nggak mau nyebutin daerahnya. Di Brebes itu ada, ya masih dekat daerahnya Iqbal, masih dekat. Di Brebes itu ada, cuman bukan keseluruhan ya, desa, satu kampung. Ya bukan satu kampung, cuman ada satu kampung nih, itu banyak yang kaya. Itu kalian cari aja di YouTube. Itu apa yang dihipnotis, acara-acara hipnotis kayak gitu. Itu pengemis, bayangin. Terus dihipnotis. Ternyata waktu dihipnotis itu ternyata anaknya itu adalah anak sewaan. Iya, anaknya anak sewaan. Dan ternyata dia itu kesehariannya mencari uang dengan mengemis, dan ternyata rumahnya itu lebih bagus daripada orang yang ngasih. Ditanyain penghasilannya 1 bulan berapa, itu puluhan juta. Kalah sama khotib Jumat. Khotib Jumat kalah. Khotib Jumat kalau daerah sini masjid-masjid agung, ya kan? Itu setiap Jumat ceramah khotbah Jumat 1 kali 1 juta, 4 kali 4 juta. Itu kalau khotbah Jumatnya rutin. Kalau daerah sini ya, kalau Masjid Agung ya. Kalau masjid sini nggak tahu saya. Ya mungkin 200.000, ya mungkin seharga cilok mungkin. Cilok maksudnya cilok beli 1 juta gitu kan, lumayan. Cilok kan harganya kan nggak tahu. Kalau belinya 1.000 ya 1.000, kalau belinya 1 juta ya 1 juta. Harga cilok berapa dulu kan gitu. Coba beli cilok 1 juta, 1 kamar penuh. Ya kan? Apalagi beli kolak 1 juta 1 dream kali. Kalian pernah beli nasi goreng 100.000? Nasi goreng kalian beli 100.000 aja itu 1 baskom, dapat bonus. Asal kalian belinya itu langsung dikumpulin gitu. Pakai baskom. Kalau kalian mau makan bareng-bareng nih, biar cepet itu nggak usah dibungkus. Ngomongnya apa? Udah beli 100.000 gitu langsung. Ntar kalian paling digelar aja. Itu beneran loh, kayak gitu caranya. Cuman kalau kalian mau jadi olahragawan, jangan kebanyakan makan mie 1 terus nasi goreng 2. Soalnya nasi goreng itu kandungan minyaknya lebih banyak daripada proteinnya, iya. Nah, digambarkan gini, kalau seandainya Allah itu ada atau Tuhan itu ada 2,
Maka apa? Maka ada sesuatu yang akan menciptakan dunia ini itu dua gitu. Kayak orang-orang Hindu yang percaya Trimukti. Trimukti mah artis zaman dulu tuh. Trimurti itu tetap Tuhan dewa yang menciptakan dunia ini satu, yaitu dewa Brahma. Terus dewa yang menjaga alam ini dewa Wisnu. Nah, dewa penghancur itu adalah dewa Siwa. Dewa Siwa itu dewa penghancur. Nah, ketika kehancuran itu baru dewa Brahma keluar dan memperbaharui dunia ini. Dewa itu satu. Coba momennya dewanya berantem. Ceritanya Mahabharata dewa pernah berantem nggak? Pernah. Yang dunia ini sampai guncang. Tapi anehnya dunia ini nggak hancur. Ini kemustahilan yang kita janggal menurut umat Islam itu kayak gitu. Seandainya Tuhan itu lebih dari satu, maka pasti suatu saat, suatu ketika akan berantem. Kayak kalian nih satu kelas, 3 tahun di sini pasti pernah berantem. Ada yang pernah berantem. Pasti ada yang pernah berantem. Gak mungkin aku terus, perempuan pun sama pernah berantem, laki-laki perempuan pun pasti sama pernah berantem. Gak mungkin gak pernah berantem. Ya. Apalagi nih laki-laki kelas 6 ini harus cari perempuan yang super sabar. Yang pengertian, yang super sabar, yang ngomel-ngomel. Apalagi nih Raihan harus cari istrinya yang super sabar. Raihan takut Raihan lagi agak ngambek dikit, nggak mau kerja, nggak mau bantuin. Iya, pasti perempuan nih kalau ngelihat cowok itu pemalas banget, ini orang kesini mau bawa apa doang gitu loh, bawa badan, ya kan? Yang ngasih duit, nih ya, duit laki-laki itu duitnya perempuan, istri, tapi duitnya istri itu bukan duitnya suami. Walaupun kewajiban itu gini, laki-laki itu kewajiban memberikan nafkah. Memberikan nafkah itu bukan seluruh harta, tapi sesuai dengan kebutuhan istri, bukan seluruh hartanya suami. Umpamanya suami punya gaji setiap hari 10 juta, bukan 10 juta itu haknya istri semua, enggak. Tapi kita sebagai laki-laki jangan berbohong, dapat duit berapa, terus dikasih sesuai dengan kebutuhan istri. Tapi ada sebagian itu perempuan itu tersinggung kalau duit suami itu nggak dikasih semuanya. Iya, sebagian perempuan itu kayak gitu. Kenapa alasannya? Karena perempuan itu merasa tidak dihargai, merasa tidak dikasih kepercayaan untuk mengolah seluruh hartanya suami. Itu kayak gitu. Itu ada sebagian kayak gitu. Apalagi seorang suami yang tidak memberitahukan seluruh hartanya, pasti seorang istri itu bertanya-tanya. Tanya-tanya gimana? Ini duitnya pada kemana? Jangan-jangan jajan di luar. Kalau jajan di luar berarti istrinya merasa tidak, ya kan? Aduh, saya iya. Kalau perempuan yang hitung-hitungan itu senang balas dendam, pasti kalau suaminya selingkuh, istrinya ikutan selingkuh, beneran? Iya. Sampai-sampainya ini layangan sobek katanya kan, bukan layangan putus lagi, udah sobek gitu katanya.
perselingkuhan, film ya Allah, film sangat tidak mendidik itu. Layangan putus itu nggak mendidik banget. Saya ngelihat 3 episode doang, itu mesti ada adegan kayak gitunya. Lah, film apa kayak gini, sampah gitu. Nggak saya tonton lagi. Masih mending lihat anime jelas. Udah jelas hayalan gitu, nggak ngelihat bentuk manusia nyata. Kalau ngelihat bentuk manusia nyata kan tetap aja kelihatan. Ada peluk-pelukannya, mesti satu episode itu mesti ada pelukannya, senggangannya pelukan. Apalagi kalau udah tengah-tengah itu ciuman, lah. Tapi herannya perempuan seneng lihat itu. Kalau laki bisa, ya Allah. Kalau saya ya, makanya kalau kalian cerita layangan putus saya nggak tahu. Saya itu nonton itu cuman episode 1, 2, 3 doang. Kesananya lah, belum apa kayak gini. Racun. Udah pulang belum bel. Udah ya, paham ya? Doa.